Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Salah satu di antara sekian banyak yang membuat kita sangat prihatin dengan keberadaan umat Islam di dunia, termasuk di negeri ini. Belum berhasilnya kita melaksanakan salah satu prinsip yang sangat diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu membangun persatuan. Sehingga selama 79 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, dengan penduduk konon mayoritas muslim 90% atau 88. Kita tidak pernah menjadi fa'il, subjek, untuk mewarnai kehidupan negeri ini. Umat Islam hanya sekedar objek, sehingga warna kehidupan justru malah di negeri yang mayoritas Islam ini sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Karena itu tema besar saya tadi mungkin lebih saya ingin pusatkan pada masalah persatuan ini. Penyebab utamanya menurut keyakinan saya ini karena ta'assub dan taklid buta. Ta'assub itu fanatisme yang berlebihan, merasa paling benar. Taklid buta, ya taklid mengikuti tapi buta, nggak ngerti apa mana benar mana salah. Yang penting yang ada di benaknya itu benar, maka yang lain semua salah. Dan ini sudah kita alami sejak dulu. Lebih-lebih sekarang muncul lagi kelompok yang lebih ekstrim lagi. Sedikit-sedikit menuduh kelompok lain itu salah, tidak nyunah, ahli bid'ah, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Nah, kita coba bahas ini. Biasanya saya membahas ini 2 kali pertemuan, 4 jam. Jadi kita jadikan satu pertemuan sehingga sampai jam 2 siang. Ya, ya sudah. Apa-apa sampai jam 4 kalau gitu. Perbedaan-perbedaan yang akhirnya membuat masing-masing kelompok merasa bukan kelompoknya. Ini memberikan kesan seolah-olah Rasulullah SAW itu belum sempurna menyampaikan ajaran Islam, sehingga umatnya bingung memahami Islam yang benar itu yang bagaimana ya. Sehingga terpecahlah umat Islam seperti itu. Padahal Allah sendiri yang menyatakan di Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini saya sempurnakan agamamu dan saya sempurnakan kenikmatan, dan saya rela Islam menjadi agama. Sempurna sudah.
Jadi tidak mungkin sampai umat Islam itu bingung. Islam itu yang bagaimana itu? Tidak mungkin. Itu yang bingung-bingung itu sengaja membingung-bingungkan diri dan membingungkan orang lain. Kalau kita lihat di Ibrahim 24-25, seorang muslim itu ditamsilkan, digambarkan dengan keberadaan sebuah pohon. Asluha sabit, akarnya kuat, menghujam ke dasar tanah. Dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Dan pohon itu berbuah, yang buahnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu kullahin, setiap saat biizni rabbiha, dengan seizin Allah Tuhannya. Jadi seorang muslim digambarkan seperti sebuah pohon. Nah, pohon seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya pasti sama. Jadi kalau pohon-pohon jeruk, ya jeruk semua. Kalau itu pohon, misalnya pohon nangka, ya pohon nangka semua. Gak mungkin seorang muslim yang satu pohon jeruk, yang satu pohon nangka. Jadi dari mulai akar sampai batang, sampai buahnya masih sama. Akarnya itu adalah akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Dahan dan rantingnya itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minallah, sementara buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas. Jadi bapak ibu pergi ke manapun, ke ujung dunia ini, ke Afrika misalnya, ketemu saudara-saudara kita di Eritrea yang banyak umat Islam, Somal, tanya, siapa Tuhan kamu? Pasti mereka akan menjawab Allah. Siapa Allah itu? Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Pergi kita ke umat Islam, ketemu umat Islam di Eropa, di Amerika misalnya. Tanya, berapa waktu sholat yang diwajibkan sehari semalam? Pasti jawabannya 5. Salat subuh di Washington berapa rakaat? Pasti 2. Lalu yang saum yang diwajibkan di London bulan Ramadan. Lalu kalau haji kemana? Ke Makkah, tanah suci kita memang Makkah. Sama Pak, gak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda karena Islam sudah sempurna, dan Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya sudah menyatakan dalam haji wada itu, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan 2 pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Rasul menyatakan itu. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin sesat. Jadi tidak mungkin sesat yang satu ke kanan, satu ke kiri. Pasti sama. Kalaulah sampai terjadi sesat, pasti tidak berpegang pada Quran dan Sunnah.